Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kamu sayang, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan di sore ini kita diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengkaji sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan fikih wanita yang akan disarikan dari kitab Fiqh Sunnah Linisa, yang seperti biasa akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah. Tidak lupa salat serta salam semoga selalu tercurah pada panutan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita di Mushola At-Tarbiyah guru kita Al-Ustaz Abu Idris Enggar Suprantoro hafizahullah. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhal ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatuhu wa salamuhu alaihi. Beserta kamu sayang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur di sore ini kembali kita dipertemukan untuk melanjutkan bahasan dari kitab Fiqh Sunnah Linisa, di mana pembahasan kita terakhir sudah menginjak pada kitab As-Shalah. Untuk sore ini kita akan membahas pada bab yaitu mawaqitus sholati. Itu bab yang menjelaskan seputar waktu-waktu sholat, ya. Di sini disebutkan oleh beliau, i'lami anna li sholati waqatan mahdudatan labuda an tu'adda fiha. Ketahuilah wahai saudaraku perempuan, sesungguhnya pada sholat itu ada waktu-waktu yang sudah ditentukan, yang tidak ditunaikan pada waktu-waktu tersebut. Allah Ta'ala berfirman, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu keberadaannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu-waktunya untuk orang-orang yang beriman. Artinya di situ adalah fardun muakkad dan sabitan subutul kitab, yaitu kewajiban yang dikuatkan, yang telah tetap, ketetapannya itu dengan kitab, ya, yang tetap dengan ketetapan kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di situ disebutkan salah satu sisi dalam Al-Quran, yang kedua lafaz yang dipakai adalah kitaban mauquta. Lafaz kitabah ataupun ketentuan dengan lafaz kitabah itu adalah makna fardu yang dikuatkan, ya, makna fardu yang dikuatkan. Makanya seperti puasa yang termasuk rukun Islam juga demikian, ya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ini lafaz kutiba, ya, ditetapkan gitu, ya. Kemudian secara dari dalil sunnah, ya, waqad haddadati sunnatu wa bayanat ma'alima hadhil awqa. Dan sungguh sunnah ataupun hadis Nabi telah
memberikan batasan dan penjelasan tentang tanda dari waktu-waktu sholat tersebut, sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalan Abdillah ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala, bahasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, waktu duhri idza zalati syamsu wa kana dhillu rajul qatulihi malam yahduril asru, waktu asri malam tasfarru syamsu syamsu wa waktu salatil maghrib malam yaghibis syafaqu, waktu salatil isya ila nisfil lailil awsat, waktu salati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'i syamsu, fa idza tala'ati syamsu fa amsik anis shalah fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin. Waktu sholat duhur itu ketika matahari itu tergelincir, ya, ya, sampai pada dil itu bayangan seorang laki-laki itu seperti panjangnya dirinya, tingginya dirinya, selama belum datang waktu asar. Kemudian waktu asar itu selagi matahari belum menguning, karena Allah menguning itu sudah masuk waktu darurat namanya, jadi masih terang artinya dari akhir duhur ya, sampai matahari menguning. Kemudian waktu sholat maghrib itu selagi belum hilang awan merah di ufuk barat. Kemudian waktu sholat isya itu dari hilangnya ufuk awan merah itu sampai tengah malam, ya, sampai tengah malam. Kemudian waktu sholat subuh itu dari terbitnya fajar selagi matahari belum terbit. Apabila matahari sudah terbit, maka tahanlah dari sholat, karena matahari itu dia terbit di antara dua tanduk syaitan, ya. Hadis ini, ya, secara rinci, ya, memberikan penjelasan, ya. Yang pertama adalah kita langsung minjak pada kitab ini. Yang pertama adalah waktu duhur. Padahal hadal hadis wa ghairuhu ala ma yali. Maka hadis ini menunjukkan, dan hadis yang lainnya juga menunjukkan waktu sholat itu seperti yang berikut ini. Yang pertama waktu duhur. Di waktu duhur itu dari tergelincirnya matahari sampai ila an yasira dhillu syai' mislah, sampai, ya, bayangan dari sesuatu itu panjangnya sama dengan bendanya, ya. Dan ini merupakan bidayatu waktil asr, ini awal dari waktu asar. Nah, di sini perlu dijelaskan dua hal. Yang pertama adalah namanya waktu zawal. Jadi waktu zawal itu matahari mulai tergelincir pertama kali, ya. Dimana pada saat matahari bergerak itu dari arah timur, ya, itu nanti bayangan itu panjang, makin lama makin pendek, sampai nanti ada keadaan di mana bayangan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Tidak bisa dikatakan tidak ada bayangan, tetap ada bayangan, karena matahari itu jarang sekali tepat di atas kepala kita, itu jarang. Biasanya ke utara dikit, ke selatan dikit gitu loh. Jadi mesti ada ada bayangan, ya, ada bayangan, ya. Bayangan di mana
di mana? Bayangan di mana? Ya, matahari itu tidak bergerak itu waktu larangan sholat. Waktu larangan sholat. Nah, di awal pertama kali bergerak, jret gitu loh. Nah, ya, di saat bergerak itu kemudian bertambah bayangan itu ke arah barat nanti. Bayangan menjadi sedikit ke arah barat. Ya, di saat mulai bergerak inilah sudah masuk waktu namanya zuhur, dikatakan sebagai waktu zawal atau waktu apa namanya, zalah itu kan tergelincir, zawal itu hampir sama. Nah, panjang bayangan awal pertama kali tergelincir inilah yang perlu untuk diperhatikan. Ini namanya panjang bayangan, namanya panjangan bayangan fake, namanya fake. Itulah awal waktu zuhur. Kemudian lama waktu zuhur kan antara mulai zawal itu sampai panjang bayangan itu apa? Sama dengan bendanya kan gitu. Nah, ini nanti akhirnya itu bukan berarti panjang bayangan sama dengan bendanya, mesti ditambah bayangan fake tadi. Karena pada saat matahari benar-benar tepat di tengah, tergantung katulistiwanya, mau ke utara dikit atau ke selatan dikit gitu kan, mesti ada bayangan kan, ya, ada alatnya untuk bisa mengukur itu ya, dikasih penegak itu ya, kayak lidi atau apa, kemudian dikasih lingkaran radius, dengan radius sama dikasih lingkaran. Nah, di saat nanti tepat di tengah itu dalam arti tepat di tengah antara barat dan timur, bukan tepat di tengah antara utara dan selatan. Karena utara selatan itu matahari nggak bergerak dari utara ke selatan, tapi dari barat ke timur. Jadi tengahnya itu mana? Itu tengahnya itu pada saat nanti matahari itu namanya dia berhenti ya, dia menempat berhenti itu. Ya, itu panjang bayangan itu beberapa saat panjang bayangan itu akan sama, tidak bertambah tidak berkurang. Di saat pertama kali jret gitu nambah, yaitu zuhur, yaitu di titik panjangnya sekian. Nah, nanti ditambah dengan apa? Kalau masuk waktu asar ditambah dengan tinggi bayangan itu, dengan tinggi benda itu berapa, ditambahkan ke bayangan setelah tergelincir itu, awal tergelincir itu. Itulah akhir dari waktu zuhur ataupun awal dari waktu asar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pembahasan di sini kaitannya dengan waktu zuhur. Yustahabu taqdimu dhuhri fi awali waqtihi li hadis Jabir ibni Samurah qala kana Nabi alaihi salatu wasallam yusolli dhuhra idza tahadud this syams, yakni idza malat an wasati sama jihatal maghrib. Dianjurkan untuk mendahulukan, mengedepankan zuhur di awal waktunya. Ya, maksudnya untuk melaksanakan sholat itu di awal itu, didasarkan kepada hadis Jabir bin Samurah. Ya, beliau berkata, Nabi alaihi salatu wasallam beliau biasa sholat zuhur ketika matahari mulai tergelincir, jadi awal tergelincir. yakni kalau sudah cenderung ke dari pertengahan langit ke arah barat, begitu tergelincir langsung adzan waktu itu, langsung adzan. Dikecualikan untuk sholat Jumat ya. Sholat Jumat itu sebelum masuk waktu duhur saja itu sah hukumnya, ya, sah hukumnya. Ya, makanya kalau di sholat Jumat itu manakala diawalkan sudah tidak mengapa, bahkan nanti
adanya itu sebelum masuk waktu pun tidak mengapa. Setelah itu nanti khotbah Jumat kemudian sholat. Ya. Hanya saja tentu kalau adzan itu dikaitkan dengan adatina, kaitan dengan kebiasaan kita istirahat itu. Jadi di beberapa tempat kan istirahat itu jam berapa gitu. Jumat itu kan jam 11. Jam 11 itu sudah, atau setengah 12 ya. Itu nanti sampai jam 1. Maka misalnya jam setengah 12 itu sudah adzan karena memang sudah zuhur seperti beberapa waktu lalu, yang demikian tidak mengapa. Tapi ada sebagian masjid itu dia melaksanakan pokoknya jam 12 supaya yang selesai kerja juga persiapan, kemudian nanti ada kesempatan selesai Jumatan untuk istirahat, makan dan istirahat. Nah, itu tidak ada masalah. Kemudian lakin yustahabu ta'khirud dhuhri wal ibratu bihi idza stadda al-haru. Namun dianjurkan untuk mengakhirkan sholat duhur dan mencari waktu dingin dengannya ketika hari itu sangat panas. Liqauli Nabi alaihi salatu wasallam idza staddal harru fa'abridu bi sholati fa inna syiddatal harri min faihi jahannama. Jadi ibrut itu mencari waktu dingin gitu. Apabila Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, apabila panas hari itu menyangat, maka dinginkanlah dengan sholat. Artinya dinginkanlah dengan sholat itu maksudnya carilah waktu sholat di waktu dingin. Ya, bukan dinginkanlah dengan sholat, karena yang namanya panas, orang mau sholat berapa rakaat ya tetap udaranya tetap panas gitu. Maksudnya abridu bisolah itu carilah waktu dingin di waktu sholat. Dikarenakan kerasnya panas termasuk dari uapnya jahanam. Jadi sholatnya itu sudah menjelang asar ya. Jadi di kala matahari panas sekali itu sholatnya menjelang asar. Cuma repot nih ya, kalau ngantuk gitu ya, atau tidur kebablasan gitu. Jadi tidak mengapa diakhirkan sholat duhur, cari waktu yang dingin di saat udara itu benar-benar panas atau hari itu benar-benar panas. Ya kalau di tempat kita biasanya 2:30 lah, 2:30 sampai berapa ya, sampai jam 3 kurang 1/4 itu maksudnya mulainya ya. Jadi jam 3 1/4 itu mulai tidak apa-apa, nanti jam 3 itu kan sudah masuk asar misalnya. Tapi dilihat di takwim itu berapa gitu loh jamnya, karena melihat takwim itu diperbolehkan ya. Artinya melihat jadwal sholat yang sudah diterbitkan itu diperbolehkan, seperti itu diperbolehkan. Ya, tidak mesti teliti sendiri ini waktu duhur gimana, waktu duhur gimana. Karena waktu itu, waktu sholat itu boleh seorang mempercayai apa? Orang yang meneliti waktu sholat. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi alaihi salatu wasallam menunjuk di antara muadzin itu adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Abdullah ibnu Ummi Maktum itu beliau seorang yang buta. Jadi nggak mungkin lihat matahari, nggak mungkin lihat ini waktu duhur tepat di tengah matahari tergelincir sedikit. Beliau nggak melihat, tapi beliau ditunjuk oleh Nabi sebagai muadzin. Tentunya beliau beradzan itu mendengar orang-orang berkata dakhala ad-duhr, waktu duhur sudah masuk, mesti seperti itu gitu ya. Maka kalau orang buta saja mendengar berita dari orang-orang di sekitarnya duhur sudah masuk boleh, maka lebih boleh lagi kalau kemudian ada orang yang melihat pentakwiman, pengaturan waktu yang sudah ditentukan oleh lembaga yang mengurusinya.
nggak usah praktek sendiri gitu. Praktek sendiri malah banyak salahnya. Kenapa praktek sendiri itu banyak salahnya? Karena kadang letak dari bangunan kita itu kadang letaknya kalau arah timur barat nggak timur barat tepat, ya nggak tepat, ya. Atau kalau pakai kompas pun bergeser sedikit arah utaranya, jadi susah. Padahal matahari itu muteri kita itu sebenarnya lurus seperti tepat di arah timur barat kita, atau sebenarnya dari arah timur itu agak ke utara, nanti terbitnya itu di barat arah agak selatan, atau sebaliknya, atau benar-benar tepat. Itu kan bergerak matahari gitu, ya, bergerak. Sehingga kalau diteliti, orang teliti sendiri itu belum lagi nanti dari tinjauan bayangannya, ya. Karena konsekuensi dari letak bangunan, arahnya kemana, kemudian dengan pergerakan matahari, ya, ini mempunyai konsekuensi nanti bayangan itu bisa menjadi, kalau dianalisa hanya dengan mata saja itu nggak akan tepat. Tapi kalau ada alatnya itu yang ditegakkan, itu akan tepat. Kemudian yang kedua, waktu asar, waktu sholat asar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini kan, yaitu malam tasfarro asyamsu, selagi matahari itu belum menguning. Jadi dari bayangan seukuran bendanya ditambah bayangan V, kan gitu. Mulai dari itu sampai matahari menguning. Di dalam riwayat yang lain itu diterangkan sampai dari bayangan sama dengan bendanya, berarti ditambah V, kan gitu, bayangan V, sampai bayangan dari bendanya itu 2 kali lipat bendanya. 2 kali lipat bendanya, berarti ditambah V lagi, kan gitu. Itulah akhir waktu asar, ya, akhir waktu asar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam secara lebih jelas menjelaskan dari sisi warna matahari. Ini menunjukkan bahwa pada penciptaan langit dan bumi, dijalankannya oleh Allah Subhanahu wa taala tata surya, bintang-bintang, matahari, bulan, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita mesti untuk mengingat Allah. Matahari tepat di atas tergelincir, ingat kita, ini sholat duhur, ya, itu ya. Begitu matahari nanti sudah mulai menguning, ini selesainya waktu asar. Itu bentuk dzikir. Aqimi sholata li dzikri, tegakkanlah oleh kamu sholat untuk mengingatku. Itu dengan kita melihat tanda-tanda alam, bukan menyembah matahari, bukan, tapi matahari sebagai penanda tentang waktu sholat, ya. Diterangkan di sini min sayrurati dilisai mislah, ya, ila isfirari syamsi fi halil ikhtiyar li hadisil mutaqaddam. Jadi waktu asar itu dari keberadaan bayangan sesuatu itu seukuran seukuran benda tersebut, seukuran bendanya, tentu ditambah faid tadi, sampai menguringnya matahari. Ini dikatakan fi halil ikhtiyar, itu pada kondisi waktu sholat pilihan, ikhtiar yang mesti diusahakan, ya, diusahakan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam itu telah bersabda seperti hadis yang di depan, wala yajuzu ta'khiruha ila antasfara syamsu, tidak boleh mengakhirkan, ya, sholat asar sampai matahari menguning. Kalau sudah matahari menguning, itu sudah akhir waktu sholat, waktu ikhtiar namanya.
Sementara setelahnya itu waktu darurat namanya, waktu kepepet. Kalau orang sholat di waktu darurat tanpa udzur, dia berdosa, hukumnya haram. Tapi kalau dia ada udzur, pulang dari safar, haidnya berhenti ya, kemudian apalagi tidur bangunnya jam segitu gitu loh, maka tidak ada masalah. Atau orang lupa, ingatnya sudah matahari menguning, maka dia langsung sholat. Itu namanya waktu darurah, dia tidak berdosa. Tapi kalau orang dia sholat di waktu itu tanpa udzur, dosa hukumnya, dosa hukumnya ya. Karena Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu syamsa hatta idza kanat baina qarnai syaitani qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Itu sholatnya orang munafik. Dia duduk saja, nggak beraktivitas, sambil menanti-nanti, nunda-nunda ya matahari, sampai ketika keberadaan matahari itu sudah tepat di atas 2 tanduk syaitan, dia langsung berdiri sholat. Sholatnya itu fanaqaraha, dia mematuk-matuk di dalam sholatnya 4 rakaat. Dia tidak mengingat Allah melainkan hanya sedikit. Berada di 2 tanduk setan ya, berada di 2 tanduk setan itu bukan matahari sudah tenggelam, mulai masuk tenggelam, bukan ya. Karena setan itu diterangkan di dalam beberapa athar ya, kenapa dikatakan setan itu berdiri di antara 2 tanduk setan. Itu pertama, kalau matahari itu terbit, setan itu dia akan lari ke arah timur. Kemudian seolah-olah matahari itu terbit itu di 2 atas kepalanya, di 2 atas tanduk kepalanya, di atas 2 tanduk kepalanya. Makanya ditunggu sampai naik sepenggalan tombak ya, sampai sepenggalan tombak. Kalau pas matahari mau tenggelam, maka sesaat itu dia lari ke arah barat. Kemudian nanti matahari itu tenggelam, seolah-olah benar-benar matahari itu berada di atas 2 tanduk kepalanya. Nah, sholat seperti itu ya, sholat seperti itu ada kemiripan orang sholat menghadap setan, iblis ya. Seperti dia sholat seperti menghadap setan ataupun iblis. Makanya sifat sholatnya diterangkan tilka sholatul munafik, seperti itu cara sholat orang munafik. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi pada saat matahari sudah mulai menguning. Sudah mulai menguning mesti seperti itu, makanya hukumnya haram. Tapi apakah sah sholatnya? Sholatnya sah, tapi dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia melakukannya tanpa udzur ya, makanya tanpa udzur. Kemudian diterangkan lagi, lau wujida udrun au daruratun fala haraj fi sholatiha qabla ghurubi syamsi li hadisi Abi Hurairah anna Nabi alaihi salatu wasallam qala man adraka rakatan minal asri qabla ghurubi syamsi faqad adraka al asra. Namun andaikan didapati udzur atau keterpaksaan, maka tidak mengapa ya, sholatnya itu sebelum matahari ya, sebelum matahari tenggelam. Didasarkan kepada hadis Abi Hurairah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa mendapati 1 rakaat dari sholat asar sebelum matahari tenggelam, maka sungguh dia telah mendapatkan sholat asar tersebut. Artinya 1 rakaat sebelum matahari tenggelam, kemudian 3 rakaatnya itu sudah matahari tenggelam. Maka yang demikian itu
tidak mengapa kalau ada udzur. Ya, ada udzur. Makanya larangan waktu sholat seperti pada saat matahari terbit, pada saat matahari tenggelam, pada saat matahari tepat di tengah, itu berlaku pelarangannya itu adalah untuk sholat apa? Sholat sunat mutlak. Jadi untuk sholat sunat mutlak. Ya, adapun kalau ada sholat sunat sebabnya, misalnya tahiyatul masjid, kemudian orang lupa baru bangun sholatnya tadi belum subuh, bangunnya pas tepat matahari di tengah gitu, ya misalnya seperti itu, maka tidak mengapa, ya. Atau misalnya sholat Jumat ditegakkan sebelum adanya, sebelum masuk waktu, kemudian pas sholatnya pas tepat di tengah, ya memang seperti itu tidak ada masalah, ya. Tapi masalah Jumatan ini pembahasannya kan di kitab, bukan fikih wanita, tapi dia adalah apa, untuk para lelaki, kan gitu. Nah kemudian ya beliau mengatakan hadza mahmulun ala halil ittirab, ala halil ittirar, ala halil ittirar faqat jam'an bainal adillah. Jadi maknanya dibawa kepada keadaan apa, darurah saja, dikarenakan menggambangkan beberapa dalil yang lainnya gitu loh. Dari dalil-dalil yang lainnya tidak disebutkan dalam kitab ini, kalau diringkas itu seperti itu. Nah, dan terkadang kita melihat perkataan seperti ini, ya, kita mengadakan perkataan seperti ini memang sesuatu yang kadang timbul pertanyaan, itu kok nggak ada dalilnya kan gitu. Ya, terkadang disampaikannya sebuah perkara tanpa disebutkan dalil itu banyak tinjauannya, ya, karena mungkin pembahasannya panjang lebar, kemudian cukup diberikan kesimpulan saja. Atau kalau kemudian disampaikan satu hadis, dua hadis, maka kadang masih menimbulkan pertanyaan dari beberapa sisi yang lainnya. Artinya banyak kemungkinannya. Yang paling penting dalam perkara tersebut bahwa apa yang disampaikan itu memang dibangun di atas nas. Ini yang paling penting. Entah kemudian disampaikan secara kesimpulan, ya, atau lebih-lebih di dalam majelis yang tertentu disampaikan dalil-dalilnya berikut sisi pendalilannya. Kemudian yang selanjutnya yustahabu at-tabkiru bil asr. Fa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallil asra wa syamsa murtafi'atan hayyatan fayadhabu dahibu ilal awali fayati al awali wa syamsa murtafi'ah. Dianjurkan, dimustahabkan untuk berawal-awal, bersegera di dalam sholat asar. Dalilnya sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam, ini perkataan Anas, ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam beliau biasa sholat asar sementara matahari itu masih tinggi bersinar, sinarnya putih terang, ya, sinarnya putih, tapi tidak sepanas waktu duhur tentunya gitu. Maka fayadhabu adahibu ilal awali, maka orang yang pergi ke keluarganya kemudian datang lagi, orang yang dia mau pergi menemui keluarganya kemudian dia mendatangi keluarganya, ya, itu masih mendapati wasyamsa murtafiyah, masih mendapati matahari itu tinggi, ya, tinggi. Jadi orang yang pergi dari apa istilahnya, biasanya pergi ke ladang atau kemana, dia misalnya balik ke rumahnya ataupun sebaliknya, ya. Nah, setelah sholat itu dia lakukan itu, matahari masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa sholat asar itu di awal waktu, ya. Sholat yang di akhir waktu yang utama itu dua saja. Yang pertama adalah apa? Sholat tadi telah disinggung, yaitu pada saat matahari
atau pada saat hari itu sangat panas, sholat duhur, itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wa abridu bis sholah, carilah waktu dingin di waktu sholat duhur, ya, dinginkanlah ya di dalam sholat duhur, maksudnya cari waktu dingin. Ini di waktu matahari ataupun hari sangat panas ya, yaitu duhur. Kemudian yang kedua itu adalah sholat isya. Nanti akan dijelaskan. Sholat isya itu utamanya ada akhir, ya, utamanya adalah akhir. Ya. Adapun selainnya dianjurkan di awal waktu. Kemudian beliau mengatakan, wahdari ayyatuhal muslimatu antafutuki sholatul asri. Berhati-hatilah wahai saudaraku muslimah maksudnya ya, untuk kemudian sholat asar itu terlewat darimu. Hati-hati dari sholat asar terlewat, karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man taraka sholatal asri habito amaluhu. Barang siapa yang dia meninggalkan sholat, maka amalannya hapus. Ini jadi iskal di kalangan para ulama. Jadi iskal, amalannya hapus, seolah-olah di situ bahwa orang meninggalkan sholat kafir. Karena kita tahu, kalau sampai hapus seluruh amalannya, itu tidaklah ada yang bisa menghapus seluruh amalan kecuali kekafiran. Makanya hadis ini kadang dijadikan penguat bagi orang yang berpendapat, bagi ulama yang berpendapat meninggalkan sholat hukumnya kafir. Tapi dijelaskan oleh para ulama bahwa tentang masalah kafir dan tidaknya itu ada tinjauan banyak. Pertama, tinjauan dari sisi dia meninggalkan seluruh sholat atau hanya meninggalkan satu sholat, dua sholat gitu. Ini para ulama mengatakan kalau dia meninggalkan seluruh sholat, ada yang mengatakan kafir. Tapi kalau meninggalkan sebagian tidak. Jadi misalnya setiap hari dia sholat 3 waktu saja, subuh nggak pernah sholat kayak gitu, tapi duhur, asar, maghrib rajin gitu, misalnya seperti itu ya. Ini tinjauan bagi yang menjelaskan hadis seputar masalah itu. Namun sebenarnya tinjauan dari sisi sini itu ya, ini ada sisi yang butuh untuk diteliti gitu loh. Yang lebih kuat itu adalah yang membagi kalau seorang meninggalkan sholat karena apa gitu loh. Kalau seorang dia meninggalkan sholat karena juhud dan dia menentang wajibnya sholat, ini sepakat para ulama kafirnya. Sepakat para ulama kafirnya. Jadi karena menentang, wah sholat itu bukan ajaran Islam, misalnya menentang seperti itu. Ini sepakat kafirnya. Yang diperselisihkan oleh para ulama, kalau meninggalkan itu tahawunan, karena ngenteng-ngentengkan, karena malas. Nah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya, diperselisihkan oleh para ulama. Dan memang pendapat yang mengatakan kalau tahawunan atau karena kaslan, malas, karena mengentengkan, ini yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan dia tidak kafir. Dia tidak kafir. Dan kebanyakan kaum muslimin tidak melakukan sholat karena ini. Karena mereka meyakini bunyal Islam ala khomsin, meyakini bahwa Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Mereka paham, berarti menerima. Cuma mereka nggak menjalankan sholat, itu perkara celelean gitu loh, mengenteng-entengkan. Sehingga hukum yang lebih dekat adalah itu, dia belum sampai pada taraf kafir. Namun memang bisa menjadikan hal tersebut sampai pada taraf benar-benar kafir gitu. Karena biasanya orang melakukan seperti itu akhirnya merasa benar, nggak merasa kemudian bahwa dia meninggalkan sholat sesuatu yang salah. Kalau kemudian pada pendapat tadi, lalu bagaimana dengan hadis man taraka sholat al-asri habito amaluh? Yang dimaksud habito amaluh itu adalah apa?
Ya amalannya maksudnya untuk penekanan, ya, penekanan kaitannya dengan sholatnya gitu. Artinya dia nggak dapat pahala amal sholat asar gitu. Dibawa kepada makna itu, walaupun makna ini agak ada sisi ya. Artinya bukan keseluruhan amal, ya, bukan keseluruhan amal. Namun yang jelas ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, man taraka sholat al-asri habito amaluh, ini menunjukkan bahwa meninggalkan sholat asar itu adalah termasuk dari jenis kabirah, dosa besar, maksiatan kabirotan, maksiat yang besar. Kemudian wa kaifa la yakunu kadzalik wa hiya as-salatul wusta allati akadahullahu subhanahu wa ta'ala al muhafadzati 'alaiha fi qoulihi ta'ala hafizu 'alas shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Bagaimana hal tersebut tidak demikian sementara sholat asar itu adalah sholat pertengahan yang Allah telah menguatkan untuk menjaga sholat tersebut di dalam firman-Nya, jagalah oleh kamu sekalian sholat dan juga sholat pertengahan, wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kusuk, ya, menjadi orang yang kusuk di dalam menegakkannya, ya, selesai. Kemudian yang ketiga yaitu waktu maghrib itu min gurubi syamsi ila an yakiba asyafaqu, yaitu syafaqul ahmar, yaitu waktu maghrib itu dari matahari tenggelam sempurna itu, jadi bulatannya itu benar-benar sudah terjun turun ke mana, ke ufuk barat, ya, ufuk barat. Sampai hilangnya awan merah di sebelah barat. Wa yustahabu ta'jilul maghrib wa yukrahu ta'khiruha, disunatkan untuk menyegerakan maghrib dan makruh untuk mengakhirkan. Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda la tazalu ummati bi khairin aw alal fitrati ma lam yuakhiru al maghriba hatta tastabika an-nujum. Terus-menerus umatku itu berada dalam kebaikan atau berada di atas fitrah, ya, kemurnian, ya, kemurniannya, ya, selagi mereka tidak mengakhirkan maghrib sampai kemudian bintang-bintang itu mulai bertebaran. Jadi kalau bintang-bintang mulai bertebaran itu, itu termasuk akhir daripada maghrib. Tapi kalau masih ada awan merah ini kadang bintang muncul, tapi biasanya munculnya di timur bintangnya. Jadi timur gelap, bintang mulai kelihatan di timur atau di tengah. Yang paling membahayakan itu kalau bintangnya sudah muncul di barat, awan merahnya sudah hilang. Nah, ini sudah masuk waktu isya, ya, waliyatubillah. Jadi dianjurkan. Kemudian diterangkan di hadis Rafi' ibni Khudaij qala kunna nusallil maghriba ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa yansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Hadis Rafi' bin Khudaij, dia berkata, biasa kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah satu dari kami itu kembali selesai sholat maksudnya, dan benar-benar dia masih bisa melihat tempat anak panahnya. Jadi tempat anak panahnya masih bisa terlihat. Kalau di tempat kita ya saat ini walaupun sudah masuk isya ya bisa melihat tempat anak panah. Lampunya di masjid terangnya luar biasa gitu. Tapi coba masjid lampunya dimatikan gitu. Semua sekitar di masjid dimatikan. Nah, ya, niscaya gitu. Kalau sudah malam itu nggak terlihat. Kemudian waktu isya, ya, waktu isya, ya. Tentang waktu isya min goya
min ghayabi syafaqi ila muntasifil lail. Jadi dari hilangnya awan merah itu sampai pertengahan malam, ya, didasarkan pada hadis yang di depan. Yang menjadi iskal di sini pertengahan malam itu. Pertengahan malam itu diukur dari mana? Apakah diukur dari mulai waktu isya? Atau sebenarnya diukur dari waktu maghrib? Penyebutan pertengahan malam itu kan akhir waktu isya kan itu. Maka yang benarnya itu pertengahan malam dikembalikan kepada makna malam. Makna malam itu begitu masuk maghrib itu sudah lailah namanya, awal malam, ya. Beda kalau setelah isya. Setelah isya itu nanti dibahas dari sisi gelapnya. Ada sepertiga malam, ada sepertiga malam awal, sepertiga malam akhir, sepertiga malam pertengahan, kan gitu. Ya, maka yang dimaksud pertengahan malam di situ kalau kita lihat misalnya jam 6 maghrib. Jam 6 maghrib ya. Jam 4 itu subuh. Ya, tengah-tengahnya berapa? Berarti kan 6 tambah 6 12. Jadi 6 jam. Tambah 4. Berarti berapa? 10 dibagi 2 5. Ya kira-kira jam 11. Kalau maghribnya, subuhnya jam 4. Kira-kira seperti itu, sekitar jam 11. Tapi kalau misalnya maghribnya jam setengah berapa? Setengah 6. Isya, kemudian subuhnya jam berapa? Subuhnya jam setengah 5. Berarti berapa itu? 4,5 tambah 6,5 berapa? 11 dibagi 2 5,5. Berarti dari jam setengah 6 artinya 5.30 tambah 5.30 berapa? 11 lagi ketemunya. Sekitar jam itulah pertengahan malam. Tapi kalau pertengahan malam kan kita hitungnya kadang pertengahan malam jam 12 malam gitu. Ya, jadi kira-kira jam 11. Ya. Kira-kira jam 11. Wallahu taala alam. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yustahabu takhirul isya malam takun masyaqqatan, dianjurkan untuk mengakhirkan isya selagi tidak memberatkan. Fa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat atama Rasulullah alaihi salatu wasallam data lailatin hatta dhahaba amatul lail wa hatta nama ahlul masjid thumma kharaja fa shalla fa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati. Ya, Ibunda Aisyah beliau berkata, ya, Rasul alaihi salatu wasallam mengakhirkan di suatu malam, yaitu sholat isya, sampai kemudian awal malam itu hilang, pergi. Jadi sudah istilahnya benar-benar sudah menjelang sepertiga akhir gitu loh, sepertiga awal bukan. Sampai kemudian orang-orang di masjid sampai tidur, kemudian beliau keluar, kemudian sholat. Setelah sholat beliau kemudian mengatakan, benar-benar inilah waktu isya. Andaikan aku ini tidak khawatir memberatkan umatku. Ya, berarti di waktu utama isya itu di akhir waktu. Wa yukrahu an-naum qabla al-isya, dimakruhkan tidur sebelum isya. Kadzalika yukrahu, ya, demikian pula yukrahu al-hadisu, berbicara setelah isya. Ya, yaitu ba'dah, dimakruhkan setelahnya. Illa li maslahatin, kecuali untuk maslahah. Fan Abi Barzah, dari Abi Barzah, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam qala anna Rasulullah alaihi salatu wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isya wal hadisa ba'daha. Abu Barzah dia mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam beliau ini benci untuk tidur sebelum isya dan untuk berbicara setelahnya. Ini menunjukkan hukum tidur sebelum isya itu makruh ya. Tapi kalau ada hajat karena kecapean, tidak ada masalah. Berbicara tatkala habis isya itu makruh. Tapi kalau untuk acara masalah pengajian, tidak apa-apa. Dulu para sahabat itu sempat
begadang ya, karena mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la u'tiyanna hadhihi rayah rajulan ya yuhibbuhullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluh. Ya, besok bendera perang ini akan aku berikan kepada seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Maka sahabat itu begadang, itu malamnya begadang, menginginkan supaya besok bendera itu diberikan kepadanya. Nah, ini tidak ada masalah ya. Ini jam berapa nih? Oh, sudah 17.08, sudah kelewatan ya. Ini saja yang bisa disampaikan. Besok kita yang tersisa yaitu waktu fajar. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Ada salah datang dari pribadi diri saya sendiri dan dari setan. Saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada panitia. Baik, kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustadzuna Abu Idris Inggar Suprantoro atas ilmu yang telah disampaikan. Dan sesi berikutnya itu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta Kamusa yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui tulisan. Ya, ada pertanyaan di grup Ustadz? Pertanyaan coba saya lihat di grup dulu. Bismillah. Apakah boleh wanita haid menghadiri majelis ilmu dalam masjid? Di sini ada dua penafsiran ya. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang telah lewat bahwa abiru sabil itu yang dimaksud adalah musafir, sehingga kalau yang dimaksud musafir, maka pendapat seperti yang ada dalam kitab ini untuk apa istilahnya, duduk di dalam majelis atau duduk dalam masjid itu ada yang memberikan keringanan, namun dia takhfiful hadas dengan berwudu, demikian pula menjaga najisnya, dengan diberi kain dan yang lain sebagainya ya. Karena kita tahu bahwa darah haid itu najisnya dia masuk pada derajat najis apa? Dia derajat najis mutawasitoh. Dia bukan yang mughaladoh. Mughaladoh itu hanya air liur anjing saja. Sehingga hukum dalam perkara tersebut kan jadi satu sisi ada yang dimungkinkan keluar najis, satu sisi adalah hadasnya. Ya, dari sisi adalah hadasnya. Makanya ada sebagian ulama yang memberikan keringanan seperti Syekh Shalih Al Fauzan, termasuk pula diambil pendapat oleh ya, pendapat di dalam kitab ini. Kalau tidak salah saya lihat kemarin pendapat kitab ini demikian ya, atau mungkin saya lupa gitu, mungkin saya keliru ya. Tapi kalau dari pendapat kitab di dalam kitab Al-Mulakhas Fiqhi, yaitu karya dari Syekh Shalih Al Fauzan, itu tidak mengapa, karena menurut penafsiran yang dikatakan abiru sabil itu adalah musafir dan bukan orang yang lewat, kecuali sekedar lewat di masjid, bukan itu. Tapi kalau itu yang dimaksud adalah lewat, berarti tidak boleh orang junuban ya, itu kecuali hanya lewat saja, tidak boleh menempat ya. Namun jumhur ulama berpandangan ya, kebanyakan para ulama berpandangan tidak diperbolehkan ya. Yaitu kalau dilihat dari sisi pendalilan yang ada ya, saya tidak bisa memaksa kalian untuk meyakini yang mana gitu loh. Saya tidak bisa memaksa, karena pada saat ilmu disampaikan itu yang bisa adalah mana yang lebih menenangkan bagi hati. Karena itu kaitannya dengan ta'abbud, beribadah dalam kondisi goncang
itu bukanlah maksud daripada ibadah, karena ibadah itu mesti ma'al yakin, bukan ragu-ragu begini, bukan, tapi dengan yakin gitu. Oleh karena itu kalau sudah disampaikan ini sisi pendalilannya demikian, dalilnya sudah pernah kita bahas, mana yang yakin bagi kalian, itulah waktu dikatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Itulah maknanya, ya, bukan minta fatwa kepada hatimu dalam kondisi belum belajar. Kalau belum belajar orang minta fatwa pada hatinya, sholat enggak ya, oh enggak, sholat saja lebih enak gitu gini, itu nanti bahaya. Tapi maksudnya berfatwalah, mintalah fatwa pada hatimu itu bagi orang yang belajar, orang yang sudah mempelajari ini kemudian menimbang begini, ini kok nggak yakin mana yang lebih menenangkan, maka pilihlah yang lebih menenangkan. Kalau saya memaksakan misalnya harus sama dengan saya, nggak bisa juga, ya, nggak bisa juga. Tapi memang yang lebih, kalau dikatakan mau dikatakan lebih selamat ya, dari sisi apa, cercaan manusia, dari sisi pendapat manusia, ya tidak masuk ke masjid. Ya, karena itu yang sudah maklum, ya, sudah maklum, ya. Yang jelas, andaikan kemudian ada yang berpendapat dia duduk karena adanya hajat, itu diperbolehkan. Karena ada hajat maka diperbolehkan, itu pun dari sisi pendalilan ada makna, ada sisi, ya, ada sisi, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, cuma saya tanya lagi. Saya berikan satu pertanyaan. Pada saat ada seorang sahabat yang masih kafir, dia masuk masjid, dia bukan masuk masjid, ditawan di masjid oleh Nabi. Kira-kira orang kafir itu pernah junub enggak? Kira-kira orang kafir itu pernah junub enggak? Yang timbul pertanyaan, dia pernah mandi junub enggak? Enggak. Orang kafir itu kalau junub ya nggak mandi junub, mandi ya mandi biasa. Artinya di situ ada sisi pendalilan pada saat ada seorang sahabat yang diikat di masjid 3 hari. 3 hari. Hajatnya apa? Hajatnya adalah untuk supaya dia mendengar Nabi bersabda, mengajar, melihat Nabi taklim bersama sahabat. Akhirnya masuk Islam. Akhirnya dia masuk, dilepas oleh Nabi dan masuk Islam. Ini dalil yang paling kuat bahwa orang yang junub ataupun dia orang haid itu boleh masuk masjid selagi kotorannya tidak menetes di masjid, sebagaimana tawanan tadi yang dia selama hidupnya kafir dan belum pernah mandi junub, dan tidak mungkin dia tidak pernah junub, dia punya istri. Inilah sisi pendalilan yang paling kuat. Wallahu ta'ala alam, ya. Ini untuk jawaban di grup ya. Pertanyaan cuma satu ya. Ya, ini saja yang bisa disampaikan ya. Saya balikkan kepada pembawa acara. Baik, sekali lagi kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Enggar atas jawaban yang diberikan. Demikian pula kepada penanya yang dengannya kita dapat faedah tambahan dari majelis taklim pada sore hari ini. Dan menginjak berikutnya yaitu penutupan. Sebelum tutup, saya selaku pembawa acara demikian telah mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam taklim ini banyak kekurangan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik supaya kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim pada sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.